Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bidang studi PPKN kelas 11. Nah, sebenarnya untuk materi ini masih menyambung daripada materi sebelumnya ya. Di pekan lalu juga kita sudah bahas ini, tapi beda cakupan materinya. Nah, untuk sistem hukum di Indonesia. Nah, ini juga sudah disinggung di video pembelajaran sebelumnya ya. Ada 4 pembahasan ataupun materi pada bab sistem hukum di Indonesia ini. Nah, di mana yang pertama itu makna dan karakteristik hukum sudah kita bahas minggu lalu. Nah, pada hari ini ataupun pada video pembelajaran kali ini kita khusus membahas tentang yang kedua yaitu penggolongan hukum. Nah, ini ya penggolongan hukum. Oke, langsung saja. Nah, sebagai pengantar nih, kita tahu bahwasanya hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, kehidupan kita ya kan, mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Nah, sehingga perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Nah, maksudnya gimana? Nah, terkhusus kita yang tinggal di Indonesia, kita tinggal di negara hukum. Seluruh aspek kita itu, seluruh aspek kehidupan kita diatur atau dibatasi oleh yang namanya hukum agar memang kesehariannya atau keberjalanannya itu teratur. Ya kan? Nah, makanya itu ada hukum. Nah, seperti di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas apa itu hukum, ya kan? Kalau di video pembelajaran sebelumnya kita bahas bahwasanya hukum itu diibaratkan sebagai pagar pada kebun binatang. Ya kan, kita mau datang ke kebun binatang itu karena apa? Karena ada pagar pembatasnya. Nah, jikalau tidak ada pagar pembatasnya, maka tidak akan ada orang yang mau masuk ke ataupun berkunjung ke kebun binatang. Ya kan? Kan habis tuh dimakan oleh hewan-hewan buas yang ada di kebun binatang. Nah, seperti itulah hukum. Jadi hukum ini mengatur segala aspek. Nah, baik dari aspek apa saja gitu. Oke, nanti akan kita bahas nih penggolongannya atau pengklasifikasian daripada hukum itu. Sangat banyak. Nah, jadi sedikitnya berdasarkan kepustakaan ilmu hukum itu dapat digolongkan menjadi 8. Nah, di mana yang pertama nih berdasarkan sumbernya. Nanti berdasarkan sumbernya ini apa-apa saja hukumnya, seperti itu. Lalu yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Lalu yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, berdasarkan sifatnya. Ketujuh, berdasarkan wujudnya. Dan yang terakhir, yaitu berdasarkan isinya. Nah, inilah penggolongan hukum itu tadi. Karena memang aspek kehidupan manusia itu luas, maka harus digolongkan seperti itu. Nah, tetapi karena memang ini banyak pembahasannya, kita akan bahas dulu nih dari yang 1 sampai yang 4. Nah, ini penggolongan dari 1 sampai 4 yaitu berdasarkan sumber, kemudian tempat berlakunya, bentuknya, dan waktu berlakunya. Nah, untuk selebihnya ini dari 5 sampai 8 ini akan kita bahas nanti next di pekan depan ataupun video selanjutnya. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut nih langsung saja. Nah, yang pertama berdasarkan sumbernya. Nah, jadi yang pertama nih berdasarkan sumbernya, hukum itu dibagi menjadi yang pertama ada yang namanya hukum undang-undang. Nah, apa nih maksudnya hukum undang-undang, Bu? Nah, hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya kita nih yang di Indonesia adalah peraturan yang tercatat atau tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah hukum undang-undang tadi berdasarkan sumbernya. Sumbernya itu ya dari undang-undang tadi.
Kan kita memang menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu sumbernya. Nah, lalu yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Nah, ada yang namanya memang sumbernya itu sumber daripada kebiasaan. Nah, jadi dia tidak tercantum dalam misalkan tidak tercantum dalam undang-undang gitu. Tapi dia berasal dari kebiasaan. Lalu yang ketiga, hukum traktat. Nah, hukum traktat ini yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Nah, jadi contohnya nih hukum yang ditetapkan oleh ada perjanjian antara satu negara dengan negara lain ataupun antar negara. Nah, ini sumbernya dinamakan dengan hukum traktat itu tadi. Nah, ada ya kan? Nanti isi daripada hukum itu bermacam-macam, ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, gitu. Kemudian yang keempat ada hukum jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nah, ketika ada misal keputusan hakim gitu ya kan, itu dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Nah, misalnya saja ada yang terdakwa gitu ya kan, kemudian dikeluarkanlah ini sebuah keputusan dari hakim karena sudah masuk ke dalam proses pengadilan misalnya. Nah, jadi keputusan hakim tersebut itu bisa dijadikan sebagai hukum gitu, bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Nah, ini jadi berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 4 ya. Ada hukum undang-undang, kemudian hukum kebiasaan, hukum traktat antar negara, lalu ada hukum jurisprudensi. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu berdasarkan tempat berlakunya. Nah, ketika kita berbicara tempat berlakunya pasti akan berbicara tentang ya dari mana hukum itu gitu kan, atau hukum itu berlaku di mana aja. Tuh. Nah, jadi berdasarkan tempat berlakunya ini sedikitnya hukum dibagi menjadi 4 gitu ya, ataupun digolongkan menjadi 4, di mana yang pertama itu hukum nasional. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Jadi antara satu negara dengan negara lain itu hukumnya tidak sama gitu ya kan, berbeda. Setiap negara itu punya landasan hukum masing-masing, tidak sama. Maka dikatakan di sini tempat berlakunya itu yaitu hukum nasional. Dia berlaku dalam cakupan suatu negara tertentu saja. Contohnya Indonesia, ya berlakunya hukum kita hanya di Indonesia saja gitu. Ya kan? Misalkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak berlaku di negara lain. Mereka punya, kalau di negara lain itu mereka punya yang namanya undang-undang sendiri, peraturan hukum sendiri. Gitu ya. Lalu yang kedua ada hukum internasional. Nah, ini lebih luas daripada nasional ya kan? Yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, secara global ya kan? Baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Nah, ini hampir sama dengan yang ini berdasarkan sumbernya tadi. Ada hukum traktat ya kan? Nah, jadi hukum ini mencakup beberapa negara ataupun dia berlaku secara universal. Nah, kalaupun tidak universal, mungkin ada beberapa negara yang tidak ingin terlibat ataupun terikut dalam peraturan itu misalnya. Tetapi hukum ini berlaku secara internasional, artinya lebih meluas, gitu, mengikat dirinya negara-negara yang memang terikat dengan perjanjian internasional tersebut. Nah, ini berdasarkan tempat berlakunya, ya kan? Lalu kemudian yang ketiga itu ada hukum asing. Nah, hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Ya, kalau misalkan tadi nasional berlaku di suatu daerah ataupun suatu negara tertentu. Kalau hukum asing ini ya berlaku di wilayah negara lain ataupun wilayah negara asing. Seperti itu. Misal kita dengan negara tetangga Malaysia. Nah, jadi hukum asing ini termasuk hukum di negara Malaysia gitu ya kan, karena sudah masuk kepada wilayah negara lain. Nah, kemudian yang terakhir ataupun yang keempat yaitu hukum gereja. Nah, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Nah, ini juga kan berdasarkan tempat berlakunya. Ini tidak berlaku di tempat lain gitu. Jadi, dia hanya berlaku pada tempat yang memang menjadi tujuannya.
dinamakan sebagai hukum gereja, maka dia berlaku pada wilayah gereja ataupun pada cakupan para anggota-anggota gereja, misal seperti itu. Nah, ini berdasarkan tempat berlakunya ada 4 ya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya ini terbagi menjadi 2. Nanti ada hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Tetapi khusus untuk hukum tertulis itu dia dibedakan menjadi 2 lagi. Nah, ya dimana yang pertama itu hukum tertulis yang dikodifikasikan. Nah, jadi yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dibukukan, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUHP pidana, ada KUHP perdata, dan KUHP dagang. Nah, jadi dikodifikasikan. Nah, bisa kalau diartikan, kodifikasi itu adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis. Nah, sistematis itu berurut ya kan, dan lengkap dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Nah, itu arti daripada kodifikasi ya. Nah, jadi memang dianya dibukukan, intinya dibukukan. Ya, contohnya saja KUHP pidana, KUHP perdata ya kan, atau dan KUHP dagang. Nah, lalu yang kedua ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, tidak dibukukan dia, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, lalu peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Nah, keputusan presiden itu dia memang hukumnya itu tertulis, tetapi dia masih tidak lengkap ataupun terpisah-pisah. Berbeda dengan yang dikodifikasikan tadi, dia jelas, lengkap, sistematis, teratur, kemudian dibukukan. Nah, kalau tidak dikodifikasikan ini dia masih terpisah-pisah dan masih memerlukan yang namanya peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Masih ada peraturan pelaksanaan ini apa-apa saja gitu. Kalau yang dikodifikasikan tadi tidak perlu yang namanya peraturan pelaksanaan lagi, karena dia sudah jelas, sistematis, sudah lengkap. Seperti itu. Bisa dibedakan ya. Nah, lalu yang kedua itu hukum tidak tertulis. Dari namanya mungkin sudah tergambar ya, bahwasanya hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau hukum tertulis misal yang ada ataupun yang terdapat di undang-undang. Nah, sebelum hukum tersebut diterapkan itu kan sudah ada yang namanya musyawarah dulu ya kan, dengan yang memang orang-orang yang berwenang untuk membuat undang-undang itu tadi ataupun membuat peraturan sesuai dengan, mungkin disesuaikan dengan kondisi zamannya gitu atau kondisi suatu negara. Nah, kalau hukum tidak tertulis ini tidak dibentuk menurut prosedur formal. Kalau tertulis tadi harus dengan prosedur formal, ya kan? Dirembukkan, kemudian melalui tahapan-tahapan lagi sehingga dianya resmi untuk diterapkan seperti itu misalnya. Kalau hukum tidak tertulis ini tidak, tetapi dia hidup dan diyakini dalam kehidupan bermasyarakat misalnya gitu. Nah, jadi dia lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Bisa dikatakan kalau hukum tidak tertulis ini seperti norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat kita. Tuh, lebih kepada norma-norma ya kan. Nah, itu dia hukum tidak tertulis. Oke, sekarang yang keempat yaitu berdasarkan waktu berlakunya. Jadi berdasarkan waktu berlakunya ini terbagi menjadi 2 ataupun digolongkan menjadi 2. Nah, di mana yang pertama? Ada ius constitutum atau hukum positif. Nah, ingat ya, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Nah, misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, dianya hukum positif. Artinya, ya hukum itu berlaku, ada masa berlakunya gitu. Hukum itu berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu di wilayah di suatu daerah tertentu. Nah, belum tentu nanti hukum ini akan berlaku pula berpuluh-puluh tahun yang akan datang gitu. Jadi dia berlakunya sekarang. Nah, paham ya? Contohnya saja seperti di sini dikatakan bahwasanya seperti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006.
Nah, kalau masih ingat di video pembelajaran sebelumnya kita sudah ada bahas tuh isinya tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagaimana saja yang dikatakan sebagai warga negara, ya kan? Warga negara Indonesia, kemudian warga negara asing. Nah, seperti itu. Nah, itu dianya berlakunya sekarang, dan memang berlakunya itu di suatu daerah tertentu ya. Contohnya di Indonesia. Seperti itu. Dan itu tidak berlaku di negara lain. Nah, kemudian yang kedua ada ius constituendum. Nah, ini kebalikannya. Constituendum itu hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Nah, kalau tadi hukum positifnya yaitu undang-undang yang memang sudah berlaku sekarang, sudah ditetapkan sekarang dan berlaku di suatu daerah tertentu. Sedangkan kalau hukum negatif ini atau constituendum, dianya masih rancangan. Artinya dia diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Nah, jadi dia belum berlaku sekarang, tapi sudah dirancangkan akan berlaku pada tahun yang akan datang. Misal, undang-undang ini akan diberlakukan pada tahun 2021, pada Januari, dimulai dari Januari 2021 ataupun Januari 2022 gitu. Yang memang belum kita lalui. Nah, ya kan, contohnya rancangan undang-undang. Makanya kalau kita lihat sekarang banyak RUU yang ditolak oleh masyarakat, ya kan? Ada yang namanya RUU yang baru-baru belakangan viral, ya kan, seperti RUU PKS. Nah, seperti itu ya kan. Nah, jadi sebelum itu masih dicanangkan akan berlaku pada waktu yang akan datang, gitu ya kan. Nah, tetapi dianya sudah dirancangkan. Nah, kemudian ada sebagian masyarakat yang tidak setuju ataupun kontra terhadap isi daripada RUU tersebut, maka dikritiklah RUU ini untuk kemudian direvisi ataupun ditolak. Jangan sampai dianya diterapkan. Seperti itu. Ya kan? Kemudian ada RUU tentang HIP gitu-gitu. Nah, itu kan banyak yang menolak. Nah, seperti itulah. Nah, jadi ini adalah keempat penggolongan daripada hukum itu sendiri. Nah, tadi kan penggolongan hukum dibahas kita bahas di depan di sebelumnya itu ada 8 ya kan? Nah, untuk yang keempatnya ataupun untuk selebihnya kita akan bahas pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu berdasarkan cara mempertahankannya, kemudian sifatnya, ada wujudnya dan juga isinya. Baik, semoga paham dengan isi daripada materi hari ini dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.